Hai semuanya, shalom, selamat pagi. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur Tuhan karena pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami kesehatan, Tuhan masih memberikan kami tubuh yang lengkap, itu semua karena berkat kemurahan-Mu. Ya Bapa, sebentar kami akan mendengarkan renungan. Tuhan berkati, buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima renungan pada pagi hari ini dengan baik Tuhan. Berkati juga Tuhan agar renungan ini dapat menjadi berkat buat semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya dalam tangan-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Oke, judul renungan yang aku ambil pada pagi hari ini yaitu melangkah meninggalkan masa lalu. Setiap manusia yang hidup dalam dunia ini memiliki kisah perjalanan hidupnya masing-masing, di mana setiap insan memiliki masa hidup yang berbeda satu dengan yang lain. Namun demikian, setiap manusia memiliki 3 masa waktu yang sama selama hidup dunia ini, yaitu masa lalu, masa kini, dan masa depan. Dari ketiga waktu itu, yang terpenting adalah masa kini dan masa depan kita. Sebab seperti apa diri kita saat ini adalah diri kita yang sesungguhnya. Diri kita di masa lalu belum tentu sama dengan kita saat ini. Sedangkan masa depan kita bermula benar-benar terjadi. Masa depan kita bisa saja sangat terpenuhi oleh diri kita saat ini. Oleh sebab itulah, Paulus mengatakan bahwa hidupnya tidak mau terbelenggu masa lalu. Bahkan Paulus menganggap bahwa apa yang di belakangnya adalah sesuatu yang harus dilupakan dan ditinggalkan. Hidupnya berfokus bagaimana menjalani hari ini untuk membangun masa depan yang lebih baik lagi. Setuju? Mari kita buka Filipi 3 ayat 13-14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Masa lalu yang perlu dilupakan bukan hanya masa lalu yang buruk, namun juga masa lalu yang mungkin bisa membuat kita bangga. Melupakan di sini bukanlah berarti kita melupakan pelajaran penting dari masa lalu tersebut. Namun yang dilupakan adalah segala sesuatu di masa lalu yang dapat membuat kita sombong ataupun rendah diri. Dalam Filipi yang sudah kita baca, Paulus meninggalkan masa lalu yang mungkin dapat membuatnya bangga, sebab Paulus sudah banyak menangkap jiwa bagi Tuhan. Namun Paulus justru ingin melupakannya. Di bagian ayat yang lain, Paulus juga ingin meninggalkan segala kebanggaan masa lalunya. Segala kebanggaan Paulus di masa lalu dianggapnya sebagai sampah karena Kristus. Kita buka Filipi 3 ayat 8. Malahan, segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Amin. Dalam ayat Filipi 3 ayat 8 tadi yang telah kita baca, itu Paulus tidak mau terikat dengan kebanggaan di masa lalunya dan kemudian terlena di dalamnya sehingga tidak fokus kepada apa yang harus dia kerjakan di masa kini. Begitu. Paulus menyadari juga bahwa masih ada banyak hal yang harus dia kejar dan kerjakan bagi Kristus Yesus. Seringkali kita terbelenggu dengan kebanggaan masa lalu sehingga membuat kita itu merasa puas diri dan akhirnya kita itu nggak mau belajar dan berproses untuk dapat meningkatkan kualitas kita di hadapan Tuhan. Kita lupa bahwa masih ada hal-hal besar lain yang perlu kita kejar sesuai panggilan kita masing-masing. Sebagian besar orang itu hanya sibuk membanggakan masa lalu tanpa sadar bahwa di masa kini ini tuh mereka bukan lagi siapa-siapa karena sudah tidak mau mengerjakan hal-hal yang mestinya dikerjakan di masa kini. Beberapa orang membanggakan pelayanannya di masa lalu, namun tidak menyadari bahwa saat ini dia sudah tidak melayani lagi dan hanya sibuk mengkritik sana sini. Oleh sebab itu, marilah teman-teman, aku ajak kalian untuk mawas diri agar kita tidak terjebak
dan terikat dengan kebanggaan masa lalu kita dan tidak lagi berbuat apa-apa di masa kini. Sebaliknya, jadilah pribadi yang terus berjuang untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, serta mengarahkan hidup kita, mengarahkan pandangan kita kepada panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kita harus mengerjakan apa yang harus kita kerjakan hari ini sambil terus mengarahkan hidup kita ke depan bersama Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah renungan singkat pada pagi hari ini, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua yang mendengarkan. Terima kasih semuanya, Tuhan memberkati. Teman-teman, mari kita berdoa untuk menutup renungan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Tadi kami telah mendengarkan sedikit daripada renungan-Mu. Tuhan berkati kami yang mendengarkan agar renungan pada pagi hari ini dapat menjadi berkat bagi semua orang. Ya Bapak, sebentar kami akan melakukan aktivitas sehari-hari kami, sekolah kami, dan yang lain-lain. Tuhan sertai, Tuhan bimbing, Tuhan tuntun, agar kami dimanapun kami berada, kami dapat menjadi berkat, bukan malah menjadi batu sandungan. Terima kasih Tuhan, ya Tuhan Allah kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, seluruh hidup kami hanya dalam tangan-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin.